Video pembahasan kali ini adalah instrumen non-tes. Pertama-tama kita harus tahu apa itu instrumen non-tes. Instrumen non-tes digunakan untuk mengukur kepribadian, perilaku, sikap, atau respon seseorang terhadap suatu hal. Dan jawabannya tidak ada yang salah atau benar, tetapi bersifat positif dan negatif. Dalam konteks pendidikan, mengetahui kepribadian siswa akan sangat berguna dalam menerapkan praktek pembelajaran yang dilakukan. Tetapi kenyataannya, penilaian dengan teknik non-tes kurang mendapat perhatian dari para guru maupun praktisi pendidikan, tidak terkecuali pada pendidikan matematika. Tidak dapat dipungkiri, sampai saat ini penilaian pendidikan matematika lebih banyak menggunakan instrumen berupa tes. Selama ini teknik non-tes kurang digunakan atau kurang diminati dibandingkan dengan teknik tes karena penilaian lebih mengutamakan oleh teknik tes. Nah, kira-kira apa sih jenis-jenis instrumen non-tes? Penasaran kan? Mari kita simak penjelasan video berikut ini. Angket berupa sekumpulan pertanyaan yang biasanya dalam bentuk tertulis kemudian diberikan kepada responden. Pertanyaan-pertanyaan dalam angket atau disebut pula dengan kuesioner ada berbagai macam, di antaranya pertanyaan dikotomi, pertanyaan pilihan ganda, urutan bertingkat atau rank ordering, rating scale, dan pertanyaan terbuka. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun angket. 1. Isi dan tujuan pertanyaan. Isi dan tujuan pertanyaan memberi makna apakah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan angket harus sesuai dengan kemampuan bahasa responden. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka maupun tertutup dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif dan negatif. Yang keempat, pertanyaan tidak mendua. Setiap pertanyaan dalam angket jangan mendua, double barreled, sehingga menyulitkan responden untuk memberikan jawaban. Yang kelima, tidak menanyakan yang sudah lupa. Setiap pertanyaan dalam instrumen angket sebaiknya juga tidak menanyakan hal-hal yang sekiranya responden sudah lupa atau pertanyaan yang memerlukan jawaban dengan berpikir berat. Yang keenam, pertanyaan tidak menggiring. Pertanyaan dalam angket sebaiknya juga tidak menggiring ke jawaban yang baik saja atau ke yang jelek saja. Yang ketujuh, panjang pertanyaan. Pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak terlalu panjang, sehingga akan membuat jenuh responden dalam mengisi. Yang kedelapan, urutan pertanyaan. Urutan pertanyaan dalam angket dimulai dari yang umum menuju ke hal yang spesifik, atau dari yang mudah menuju ke hal yang sulit atau diacak. Yang kesembilan, prinsip pengukuran. Angket yang diberikan kepada respon adalah merupakan instrumen digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Yang ke-10, penampilan fisik angket. Penampilan fisik angket sebagai alat pengumpulan data akan mempengaruhi respon atau keseriusan responden dalam mengisi angket. Jenis-jenis angket ada 4. Yang pertama, angket dengan pertanyaan dikotomi. Pertanyaan dikotomi dalam angket hanya memuat 2 pilihan jawaban saja. Sebagai contoh, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, ya atau tidak, benar atau salah, dan lain-lainnya. Yang kedua, pertanyaan terbuka. Pada angket dengan pertanyaan terbuka, angket berisi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan pokok yang bisa dijawab atau direspon oleh responden secara bebas. Yang ketiga, pertanyaan berstruktur. Pada angket berstruktur, pertanyaan atau pernyataan sudah disusun secara berstruktur, di samping ada pertanyaan pokok atau pertanyaan utama, juga ada anak pertanyaan atau sub-pertanyaan. Yang keempat, pertanyaan tertutup. Dalam angket tertutup, pertanyaan atau pernyataan-pernyataan telah memiliki alternatif jawaban atau option yang tinggal dipilih oleh responden. Nah, kira-kira apa ya kelemahan dan kelebihan dari angket? Kelemahan angket antara lain, yang pertama, pertanyaan yang diberikan melalui angket adalah terbatas. Kedua, kadang-kadang pertanyaan yang diberikan tidak dijawab oleh semua anak.
atau mungkin dijawab tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang ketiga, ada kemungkinan angket yang diberikan tidak dapat dikumpulkan semua. Kelebihan angket antara lain, 1. Dengan angket kita dapat memperoleh data diri sejumlah anak yang banyak yang hanya membutuhkan waktu yang singkat. Yang kedua, setiap anak dapat memperoleh sejumlah pertanyaan yang sama. Yang ketiga, dengan angket anak pengaruh subjek dari guru dapat dihindarkan. Langkah-langkah menyusun angket, merumuskan tujuan, merumuskan kegiatan, menyusun langkah-langkah, menyusun kisi-kisi, menyusun panduan angket, dan menyusun alat penilaian. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau interviewer yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Ada kalanya juga wawancara dilakukan secara kelompok kalau memang tujuannya untuk menghimpun data dari kelompok, seperti wawancara dengan satu keluarga, pengurus yayasan, pembina pramuka, dan lain-lain. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama yaitu wawancara terpimpin atau guided interview, yang juga sering dikenal dengan istilah wawancara berstruktur, struktur interview, atau wawancara sistematis, systematic interview, di mana pewawancara telah menyusun pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang bertujuan untuk menggiring penjawab pada informasi-informasi yang diperlukan saja. Yang kedua yaitu wawancara tidak terpimpin atau unguided interview, yang sering dikenal dengan istilah wawancara sederhana, simple interview, atau wawancara tidak sistematis, non-systematic interview, atau wawancara bebas, yaitu si penjawab atau responden diperkenankan untuk memberikan jawaban secara bebas sesuai dengan yang ia ketahui tanpa diberikan batasan oleh pewawancara. Sebelum melakukan wawancara, para peneliti menyiapkan instrumen wawancara yang disebut dengan pedoman wawancara. Pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta untuk dijawab atau direspon oleh responden. Isi pertanyaan atau pernyataan bisa mencakup fakta, data, pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi atau evaluasi responden yang berkenaan dengan fokus masalah atau variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian. Dalam persiapan wawancara, selain menyusun pedoman, adalah membina hubungan baik dengan responden. Keterbukaan responden untuk memberikan jawaban atau respon secara objektif sangat ditentukan oleh hubungan baik yang tercipta antara pewawancara dengan responden. Nah, kira-kira apa ya kelemahan dan kelebihan dari wawancara? Kelemahan dari wawancara antara lain, yang pertama, jika jumlah peserta didik cukup banyak, maka proses wawancara banyak menggunakan waktu, tenaga, dan biaya yang banyak pula. Yang kedua, ada kalanya wawancara terjadi berlarut-larut tanpa arah, sehingga data kurang dapat memenuhi apa yang diharapkan. Yang ketiga, sering timbul sikap kurang baik dari peserta didik yang diwawancarai dan sifat overaktif dari guru sebagai pewawancara, karena perlu adanya adaptasi diri antara pewawancara dengan orang yang diwawancara. Selanjutnya adalah kelebihan dari wawancara. Yang pertama, pewawancara sebagai elevator atau dalam hal ini guru, dosen, dan lain-lain dapat berkomunikasi secara langsung dengan peserta didik. Yang kedua, pelaksanaan wawancara lebih fleksibel, dinamis, dan personal. Yang ketiga, ada data dapat diperoleh baik dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif. Yang terakhir, dapat memperbaiki proses dan hasil belajar. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan wawancara. Yang pertama, perumusan tujuan. Yang kedua, perumusan kegiatan atau aspek-aspek yang dinilai. Yang ketiga, penyusunan kisi-kisi. Yang keempat, penyusunan pedoman wawancara. Yang kelima adalah lembaran penilaian. Selanjutnya ada observasi. Observasi atau pengamatan merupakan teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.
Kegiatan tersebut bisa berkenaan dengan cara guru mengajar, siswa belajar, kepala sekolah yang sedang memberikan pengarahan, dan lain-lain. Jenis-jenis observasi, yang pertama observasi partisipatif dan non-partisipatif. Observasi partisipatif adalah observasi di mana orang yang mengobservasi ikut sambil bagian dalam kegiatan yang sedang dilakukan oleh objek tersebut. Sedangkan observasi non-partisipatif, observer tidak mengambil bagian dalam kegiatan yang sedang dilakukan oleh objek itu. Yang kedua, observasi sistematis dan observasi non-sistematis. Observasi sistematis adalah pengamatan yang terlebih dahulu direncanakan segala sesuatunya dengan teliti, sampai pengguna hasil pengamatan dapat berguna dengan baik. Sedangkan observasi non-sistematis yaitu apabila dalam pengamatan tidak terdapat struktur kategori yang akan diamati. Yang ketiga ada observasi eksperimental dan observasi non-eksperimental. Observasi eksperimental adalah pengamat yang terlebih dahulu dibuat dengan sengaja diciptakan untuk memenuhi kebutuhan penilaian. Sedangkan observasi non-eksperimental adalah observasi yang dilakukan dalam situasi yang wajar. Selanjutnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam observasi. Sebelum melakukan pengamatan, sebaiknya peneliti atau pengamat menyiapkan pedoman observasi. Dalam penelitian kualitatif, pedoman observasi hanya berupa garis-garis besar atau butir umum kegiatan yang akan diobservasi. Rincian dari aspek-aspek yang diobservasi dikembangkan di lapangan dalam proses pelaksanaan observasi. Dalam penelitian kuantitatif, pedoman observasi dibuat lebih rinci, bahkan untuk penelitian tertentu dapat berbentuk checklist. Terkait dengan hal itu, minimal ada 2 macam bentuk atau format pedoman observasi dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama berisi butir-butir pokok kegiatan yang akan diobservasi. Yang kedua ada berisi butir kegiatan yang mungkin diperlihatkan oleh individu yang akan diamati. Kira-kira apa sih kelemahan dan kelebihan dari observasi? Selanjutnya, ada kelemahan observasi. Yang pertama, observer tidak dapat mengungkapkan kehidupan pribadi seseorang yang sangat dirahasiakan. Apabila seseorang yang diamati sengaja merahasiakan kehidupannya, maka tidak dapat diketahui dengan observasi. Yang kedua, apabila si objek yang diobservasikan mengetahui kalau sedang diobservasi, maka tidak mustahil tingkah lakunya dibuat-buat, bahkan dia bakal merasa senang. Nah, yang ketiga ada observer banyak tergantung kepada faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol sebelumnya. Kelebihan dari observasi, yang pertama, observasi dapat memperoleh data sebagai aspek tingkah laku anak. Yang kedua, dalam observasi memungkinkan pencatat yang serempak dengan terjadi suatu gejala atau kejadian yang penting. Yang ketiga, observasi dapat dilakukan untuk melengkapi dan mengecek data yang diperoleh dari teknik lain, misal wawancara atau angket. Yang terakhir, observer tidak perlu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan objek yang diamati. Kalaupun menggunakannya, maka hanya sebentar dan tidak berlangsung lama. Langkah-langkah menyusun observasi, yang pertama merumuskan tujuan, yang kedua merumuskan kegiatan, yang ketiga menyusun langkah-langkah, yang keempat menyusun kisi-kisi, yang kelima menyusun panduan observasi, yang keenam ada menyusun alat penilaian. Yang berikutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen-dokumen dihimpun, dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun dokumentasi.
Dokumen-dokumen tersebut diurutkan sesuai dengan sejarah kelahiran, kekuatan, dan kesesuaian isinya dengan tujuan pekajian. Isinya dianalisis, dibandingkan, dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu, dan utuh. Jadi, studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen. Yang dilaporkan dalam penelitian adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut, bukan dokumen-dokumen mentah. Lalu, apa saja kelemahan dan kelebihan dari dokumentasi? Kelemahan dari metode dokumentasi yaitu yang pertama, pencatatan dalam dokumen perlu disikapi dengan kritis. Apakah pencatatan yang dilakukan terhadap siswa itu valid atau tidak valid? Yang kedua, jika ada pencatatan yang tidak lengkap karena sesuatu hal, baik sengaja atau tidak disengaja, maka penggunaan dokumen dapat menyesatkan dalam memahami siswa. Selain memiliki kelemahan, metode dokumentasi itu juga memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu metode ini dapat memberikan gambaran berbagai informasi tentang siswa pada waktu yang sudah lampau melalui rekam atau didokumentasikan. Yang kedua yaitu berbagai informasi tentang siswa tersebut merupakan bahan kajian yang dapat menghubungkan keadaan siswa dengan masa lainnya. Apakah keadaan sekarang disebabkan oleh hal yang sudah lalu atau tidak? Yang ketiga, metode ini dapat merekam berbagai jenis data tentang siswa, yaitu berupa identitas siswa, identitas orang tua, keadaan dan latar belakang keluarga, lingkungan sosial, data psikis, prestasi belajar, data pendidikan dan data kesehatan jasmani, dan sebagainya. Adapun langkah-langkah menyusun dokumentasi yaitu yang pertama, memilih dokumen yang akan dijadikan bahan dokumentasi. Yang kedua, mengkaji, melengkapi, dan mempelajari isi dokumen. Yang ketiga, membuat ringkasan abstrak atau terjemahan. Yang keempat, menetapkan dokumen yang sudah selesai menjadi bahan dokumentasi. Yang kelima, menggolongkan dalam klasifikasi tertentu. Dan yang keenam yaitu menyebarluaskan dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, itulah video presentasi mengenai instrumen non-tes dan jenis-jenisnya. Sebelumnya aku ada pantun nih. Burung dara, burung cendrawasih. Cari burungnya sampai Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih.